Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hati kita selalu dipenuhi dengan sukacita, semangat, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bersama Tuhan, kita bisa. Kembali pagi ini, kita mau membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya melalui perenungan firman-Mu kami melihat betapa Tuhan sangat mengistimewakan kami. Dan kami berdoa kiranya melalui hal itu kami dikuatkan. Sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi pegangan kami. Menjalani hari-hari kami. Walaupun penuh dengan tantangan. Tetapi kami bisa bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebetulnya kita ini adalah anak-anak yang sangat dicintai oleh Tuhan. Tuhan itu memperlakukan kita itu sudah sangat luar biasa sebetulnya. Kalaupun ada hal-hal yang kita alami, itu bukan satu hal yang kita sebut sebagai kecelakaan, sebagai bencana. Tapi itu adalah berkat. Karena Tuhan mau melalui hal itu kita belajar sesuatu. Nah, mari pagi ini kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Keluaran pasal 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi hari ini saya mau mengajak kita melihat satu topik, yaitu tentang pilar atau tiang. Bapak Ibu, tidak banyak orang yang mengalami mujizat sedahsyat, sehebat, seluar biasa, terpukau, terpesona daripada orang-orang Israel. Kita bayangkan orang-orang Israel ini melihat berbagai macam mujizat di depan mata mereka. Boleh dibilang setiap hari. Sebelumnya, pada waktu mereka di Mesir, mereka melihat berbagai macam tulah. Dia melihat setelah mereka keluar dari Mesir, mereka melihat bagaimana mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Mereka berjalan di atas tanah kering. Kita bisa bayangkan kanan kiri mereka adalah air tembok yang ratusan meter ke atas. Sungguh mujizat yang luar biasa. Hari ini kita mau fokus kepada salah satu mujizat yang lain lagi, yaitu tiang awan dan tiang api. Tidak ada bangsa lain, orang lain yang mengalami hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Setiap hari, setiap saat mereka melihat mujizat Allah, bagaimana Tuhan langsung memimpin mereka melalui tiang awan dan tiang api. Selama 40 tahun, Bapak Ibu, siang hari mereka melihat tiang awan, malam hari mereka melihat tiang api. Nah, mari kita lihat beberapa hal arti daripada tiang awan dan tiang api ini. Yang pertama, tiang awan atau tiang api ini dimaksudkan untuk memberikan arah, direction. Jadi mereka tidak usah pusing seperti hari ini barangkali kita mungkin mesti cari jalan, lihat map, GPS apa. Kan susah Bapak Ibu. GPS pun saja tidak semua orang bisa baca. Banyak yang tidak ngerti bagaimana cara bacanya, ini bagaimana situasinya. Sudah pakai GPS saja orang bisa tersesat. Saya pernah mendengar satu berita, ada orang yang ikut GPS
ingin ke kota satu dari tol, jalan tol, dia ikut GPS untuk pergi ke satu kota. Tersesat Bapak Ibu. Oleh GPS-nya itu diarahkan keluar dari tol, kemudian dia masuk ke satu daerah yang kecil, tambah lama tambah kecil, sampai akhirnya masuk hutan. Itu di Pulau Jawa loh, bukan di mana-mana yang tempat-tempat terpencil-pencil, mana-mana mungkin yang primitif-primitif, barangkali yang jauh daripada bayangan kita. Di Pulau Jawa yang artinya kota yang cukup besar, yang cukup maju. Baca GPS zaman sekarang aja masih bisa salah. Baca map apalagi. Ini mereka di depan mata mereka, tinggal ngikut saja. Mau lurus, mau belok kiri, mau belok kanan, ya ikut saja, lihat di depan mata mereka. Direction yang sangat jelas. Sangat enak. Tuhan mengasihi orang-orang Israel. Tinggal ngikut saja, karena arahnya sudah jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk stabilisasi suhu. Temperature stabilization. Jadi, bukan cuma memberikan arah, tetapi juga memberikan keteduhan. Temperature stabilization. Karena apa? Pada waktu siang hari, ini ada tiang awan yang memberikan keteduhan kepada mereka. Jadi mereka berjalan ini nggak sampai terlalu gosong, nggak terlalu kepanasan, nggak terlalu kekeringan. Memang tidak gampang, ya, karena mereka tetap berjalan di padang gurun. Ya, panas, ya. Tetapi kan sangat lumayan. Ada awan yang menutupi mereka. Dan besar Bapak Ibu. Jadi ada tiang awan malam hari. Sama, tidak kedinginan karena ada tiang api. Bapak Ibu, di daerah Timur Tengah di sana, di Israel sana Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat itu, suhu itu kalau siang hari sangat panas. Bisa 40 derajat, lebih. Kadang-kadang malah 50 derajat. Siang hari, panas Bapak Ibu. Tapi kalau malam hari, sangat dingin. Malah kadang-kadang sudah hampir mendekati 0 derajat Celcius. Sangat dingin. Jadi, kalau ada tiang awan dan tiang api, tentu memberikan mereka bukan hanya arah, direction, tapi juga stabilisasi suhu, temperature stabilization. Yang ketiga Bapak Ibu, dengan adanya tiang awan dan tiang api ini, memberikan mereka perlindungan, protection. Jadi, pada waktu mereka berjalan, ada tiang awan dan tiang api memberikan mereka perlindungan terhadap banyak hal. Bisa saja terhadap cuaca buruk, bisa saja yang lain sebagainya. Apalagi khususnya kalau malam hari, lebih gampang kita mengerti. Kalau ada tiang api, nah ini menjaga mereka daripada binatang-binatang buas, menjaga mereka daripada mungkin orang-orang yang jahat, dan lain sebagainya. Ada tiang api yang memberikan mereka perlindungan. Jadi, ini luar biasa Bapak Ibu. Mereka diberikan perlindungan, diberikan suhu yang baik, dan juga diberikan arah yang jelas. Tapi yang paling penting Bapak Ibu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, dengan adanya tiang awan dan tiang api ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat mengistimewakan mereka. Mereka itu menjadi bangsa yang berwibawa, bangsa yang disegani, bangsa yang ditakuti. Glorification maksud saya. Jadi pada waktu mereka berjalan, mereka dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Bangsa-bangsa lain melihat, bangsa mana yang ada yang seperti ini? Nggak usah ngapa-ngapain, belum apa-apa saja. Bangsa-bangsa lain sudah gemetar, sudah takut, sudah grogi, sudah nervous. Wah, ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ini adalah bangsa yang dipimpin Tuhan sendiri. Tuhan semesta langit, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Memimpin, mengasihi, memilih, menyertai, mendampingi mereka. Belum-belum bangsa-bangsa yang udah grogi Bapak Ibu. Karena apa? Ini bangsa pilihan Tuhan. Mereka sangat dikasihi oleh Tuhan. Mereka sangat dimuliakan oleh Tuhan. Sama juga dengan kita Bapak Ibu. Kita hari ini nggak dipimpin oleh tiang awan, tiang api seperti mereka.
Kita tidak harus berjalan di padang pasir barangkali. Tetapi kita dalam hidup ini juga mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan. Tetapi semuanya bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan sama mengasihi kita dengan cara yang berbeda. Dengan cara-cara Tuhan kepada masing-masing kita tidak sama. Tetapi intinya tetap sama. Dia sangat mengasihi kita dan mau supaya kita terus bertahan, terus berjalan, supaya kita bisa menyelesaikan kehidupan kita sebagai seorang pemenang, Bapak Ibu. Bukan sebagai seorang pecundang. Yang di tengah jalan kita berhenti, yang di tengah jalan kita menyerah, yang di tengah jalan kita marah-marah, yang di tengah jalan kita meninggalkan Tuhan. Mari, teruskan langkah, tambah semangat, selesaikan pekerjaan Tuhan. Karena bersama Tuhan, kita bisa. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi mereka, Tuhan juga mengasihi kita. Mari setia. Kita selesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita untuk membesarkan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Kalau hari ini masalah kami begitu banyak ya Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati semuanya. Dan semuanya ini Tuhan izinkan supaya kami lebih kuat, lebih dewasa, dan belajar banyak hal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berkatilah setiap orang yang mendengar siaran ini Tuhan. Setiap orang yang mendengar berita firman Tuhan ini, supaya kami dikuatkan. Tidak menyerah, tidak berhenti di tengah jalan, tapi terus dengan semangat berkobar-kobar maju menyelesaikan pekerjaan pelayanan kami, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. God bless us.